Halo teman-teman Indo UM, gue Abian. Gue Safa. Dan selamat datang di konten Rumpi Kastrat. Nah, pada hari ini kita akan ngebahas salah satu isu yang sedang ramai di antara mahasiswa Indonesia UM. Apa tuh? Isu kepulangan kembali ke kampus UUM. Nah, Kak, kan gue baca nih di artikel banyak banget nih yang harus kita siapin nih, Kak. Yes, itu betul banget sih. Banyak banget yang kita harus siapin dan mungkin apa yang gue alamin sama yang Abian alamin itu beda. Jadi di disclaimer dan take note aja dari awal dan mungkin pada saat kalian juga beda gitu. Iya, Jadi kita kasih info per tanggal berapa nih sekarang? Per tanggal 9 Maret 2022. Jadi teman-teman harus selalu pasang kuping, pasang mata dan informasi karena mungkin akan ada update-update lagi perihal keberangkatan menuju Malaysia. Nah, jadi sebenarnya kita udah siapin contekan di sini kalau kita lupa. apa Tapi aja? semoga nggak lupa deh. Amin. Oke. Oke, kita akan mulai pertama itu mulai dari keberangkatan. Nah, karena Kak Safa duluan datang di sini, gue pengen tahu nih, mungkin dari perspektif Kak Safa sendiri, waktu kakak keberangkatan kira-kira apa aja sih Kak yang kakak persiapin untuk berangkat ke sini? Kalau gue sih karena waktu itu 2019 gue udah pernah balik ke UUM. Maksudnya itu pertama kali gue datang ke UUM. Terus ini kan berarti balik lagi gitu kan. Jadi gue lebih santai sih, bener-bener kayak oh ini. Toh bareng gue juga beberapa masih ada di UUM kan. Itu tuh bener-bener lebih santai. Tapi ada yang gue lupa. Apa itu Kak? Gue lupa bawa spray. Allahu Akbar. Jadi take note, spray juga penting. Spray itu penting kawan-kawan. Jadi bawa spray saat berangkat. Berarti kakak waktu itu packingnya nggak terlalu padat ya Kak waktu itu? Kayak packing sih lebih santai, bener-bener kayak oh ini yang harus dibawa udah tahu, baju kayak pakaian dalam semua tuh udah bener-bener siap. Nah yang gue ketinggalan itu ya tadi spray. Berarti jadi bener-bener kayak kalian tuh nggak usah ngebayangin yang wah heboh gimana gitu. Karena sebenarnya semua juga bisa dibeli di Malaysia gitu. Di Malaysia ya, benar-benar. Jadi lebih ke santai lah, kayak packing untuk traveling biasa. Cuman jumlahnya lebih banyak. Berarti itu nggak jauh beda sama pengalaman aku juga sih Kak. Karena aku berangkat juga, ini mayoritas yang aku bawa itu adalah pakaian buat kuliah, pakaian sehari-hari ya, dan hal-hal esensial lainnya ya Kak ya. Oke, jadi di take note teman-teman, bawa pakaian secukupnya karena kalau misalnya ngerasa kurang bisa beli di sini, dan jangan lupa bawa spray. Bawa spray itu penting. Mungkin bisa ini juga sih, kayak dilihat muatan bagasi itu berapa. Terus diukur dari di rumah. Ya karena kalau enggak itu ada kemungkinan pas di bandara bandaranya itu minta lebihan. Kalau nggak salah 1 kilonya 200.000 kayak temen aku. Allahu Akbar, 200.000 kawan-kawan. Jadi 1 kilo 200.000 kalau lebih. Jadi teman-teman tolong dipersiapkan lagi lebih baik lagi untuk packingannya, dan semoga aja nggak nambah ya Kak. Yes. Oke. Tapi Kak, selain packing barang-barang waktu itu, kakak harus nyiapin berkas apa aja nih untuk berangkat? Udah pasti dokumen. Yang pertama pasport jangan sampai mati. Terus kalau visa kalian mati, jangan lupa untuk apply SEV. Bener nggak? Kamu apply juga nggak? Aku apply juga sih, single entry visa. Single entry visa, terus juga ada yang namanya travel authorization untuk yang visanya mati. Sebenarnya ini semua simple kalau visa kalian aktif, kayak ya udah bener-bener kayak traveling biasa aja. Tapi kalau visa mati itu yang jadi masalah. Waduh. Itu kalian benar-benar harus siapin yang namanya travel auto, SEV, terus juga home quarantine. Ya kalau kalian home quarantine. Tapi kalau mau hotel quarantine juga it's okay gitu. Oke. Berarti nggak jauh beda ya kayak aku kan, karena Kak Safa ini dia 191 dan aku 201 dan mungkin 211 ke bawah. Mungkin gini ya Kak, kalau aku tuh karena waktu itu visa belum dapat, jadi aku tuh langsung pas di IMJS, pas mau perpanjangan IVAL, travel authorization, dan IMJS approval letter itu langsung dapat semua tiga-tiganya dari IMJS. Nah setelah aku dapat tiga-tiganya, baru aku apply single entry visa Kak. Jadi di kamu punya website IMJS tuh udah ada semua ya, jadi tinggal download. Jadi tinggal download aja. Mungkin akan ada berbeda di tiap angkatan ya Kak. Kalau aku enggak, kalau aku harus apply dulu travel autonya, baru deh kita ngurusin SEV. Berarti di take note teman-teman, untuk teman-teman 191 dan angkatan ke atasnya mungkin harus perpanjang renewal travel authorization, dan untuk teman-teman A201 dan ke bawah itu bisa mengajukan langsung download aja, mengajukan perpanjangan dan mendownload IMJS approval letter, travel authorization dan IVAL-nya, dan setelah itu baru kita urus single entry visa. Nah, setelah itu kan habis sudah packing, semua berkas-berkasnya dapat. Ada lagi nggak sih Kak berkas-berkas sebelum keberangkatan?
Apa sertifikat vaksin tuh perlu nggak sih Kak kalau untuk tiap print? Sertifikat vaksin perlu untuk nanti bikin SIV-nya. Tapi untuk kayak di Malaysianya itu kalian harus pastiin dulu MySejahtera kalian sudah update dengan sertifikat vaksin kalian di Indonesia. Berarti kita perlu mendownload MySejahtera sebelum berangkat. Kalau bisa kayak jauh-jauh hari udah diupdate tuh. Karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi, entah itu MySejahteranya error atau gimana. Karena untuk aku pribadi kayak waktu itu teman aku dia cuma 3 hari doang udah ke-update MySejahtera ya. Sedangkan aku 7 hari. 7 hari. Berapa hari tuh? Aku waktu itu 7 hari. Masih belum ke-update. Ini lebih parah. Aku harus apply lagi, akhirnya ke-update sih digital certificate-nya alhamdulillah. Jadi benar-benar harus dari sekarang tuh MySejahtera. Berarti teman-teman yang sampai sekarang sampai hari ini belum mengupdate atau belum mendownload MySejahtera, mulai download dulu dan mulai register. Oh ya, waktu itu kan gue sempet banget nih teman-teman gue nanya nih, untuk MySejahtera tuh untuk alamat dia bingung harus isi apa. Kakak ada saran nggak untuk kira-kira di MySejahtera aplikasi itu kita isi alamat apa ya? Itu aku isi UUM aja sih. Isi UUM ya? Terus kayak misalnya itu kan ada detail kontak gitu kan, pakai nomornya, terus aku nggak punya nomor Malaysia, jadinya aku yang kayak ya udah aku pakai nomor teman aku gitu, dan itu nggak apa-apa aja. Karena nomor aku expired. Oh, nomor teleponnya expired, berarti teman-teman is okay. Yang penting daftarnya lewat email. Daftarnya lewat email dan untuk alamat masukin aja alamat UUM kampus kita tercinta ya, itu University Utara Malaysia. Mungkin nanti di description box bakalan kita cantumin semua dokumen-dokumen, pas tulis list, jadi untuk memudahkan kalian juga. Setuju banget. Nanti jadi tunggu aja nanti di link yang ada di bawah description box. Oke. Terus untuk di bandaranya nih Kak, kira-kira apakah ada tes-tes yang harus kita ambil sebelum untuk masuk bandaranya? Masuk bandara ada PCR test. PCR test. Itu berapa lama ya Kak sebelum keberangkatan kita? Paling enggak 48 jam. 48 Tapi jam. kalau aku saranin kayak kamu ngambil yang besok paginya bisa kamu ambil. Jadi misalnya jadi jangan 2 hari banget gitu, takutnya udah nggak valid. Betul. Jadi kalau aku sih 24 jam ya waktu itu, nggak sampai 48 jam. Terus itu ngasihin PCR-nya tesnya. Kalau gitu sama juga kayak aku sih Kak. Soalnya aku kan waktu itu karena aku dari Bandung ya. Jadi aku ambil tes PCR 24 jam berikutnya baru ada hasilnya. Jadi mungkin sama kayak Kak Safa 24 jam juga. Jadi teman-teman jangan lupa untuk tes PCR test, oke? Karena itu salah satu yang diperlukan untuk berangkat. Benar. Ya Kak ya. Nah, habis itu kan kita keberangkatan nih. Mungkin ada satu lagi ya Kak yang penting ya. Tiket pesawat. Iya. Tiket pesawat teman-teman jangan sampai lupa. Gak ada tiket pesawat gak bisa flight. Iya, gak ada tiket pesawat gak bisa flight. Oke. Tapi itu basic sih, pasti semua tahu lah itu tiket pesawat harus ada. Pokoknya nih aku punya tips lagi untuk kalian yang mau balik ke Malaysia, karena yang sekarang agak berbeda. Dokumen-dokumen itu disatuin dalam satu file. Jadi untuk memudahkan nanti mau check in bandara atau apa segala macam tuh tinggal tinggal dilihat kasih aja. Iya. Jadi benar-benar siapin satu file dokumen. Dan dipegang. Terus maksudnya kayak yang gampang diraih lah ya. Iya, yang itu tuh jangan dimasukin bagasi, sama aja bohong. Betul, sama aja bohong, nanti susah. Bener. Jadi file itu dibawa kemana-mana, dipegang, take care gitu. Berarti bentuknya kayak folder yang bisa kayak dibuka-buka buku gitu. Kalau aku sih yang biasa, yang biasa. Ada aja di rumah. Jadi nggak harus beli. Jadi kalau bisa teman-teman untuk semua berkas yang tadi kita sebut harus dikumpulkan di satu tempat yang sama ya, dan bisa gampang diraih oleh kalian, agar nanti kalau kalian perlu untuk memperlihatkan dokumen tersebut ke yang berwenang, kalian mudah untuk meraihnya. Terus udah kali ya pas sampai di Malaysianya nih. Oke, gimana nih Kak? Sampai di Malaysia waktu itu aku benar-benar ngikutin aja gitu loh, ngikutin yang lain. Terus waktu itu langsung disuruh PCR lagi. PCR lagi? Yes. Waktu itu Kakak kena berapa tuh PCR di bandara? Kalau nggak salah 250 ringgit. 250 ringgit. Aku waktu itu sampai sama nih, nyampe KLIA. Terus scan MySejahtera itu kan diisi perihal borang atau form yang perihal. Pokoknya benar-benar ikutin aja karena di sana banyak petugas bandaranya, tinggal informatif ya petugasnya. Pokoknya petugas di KLIA itu informatif semua dan kalian bakal diarahkan. Nah, sama aku juga kayak Kak Safa, tes PCR seharga 250 ringgit. Nah, tapi ini Kakak waktu itu bayarnya gimana kalau gitu? Aku waktu itu bayarnya cash. Cash. Aku juga cash waktu itu soalnya Kak. Cuman aku dapat info juga waktu aku mau bayar, katanya itu bisa pakai kartu Kak. Yes, bisa pakai kartu apa aja, tapi kalau pakai kartu Indonesia biasanya kena charge-nya lumayan. Iya, kena charge-nya lumayan. Berarti makanya siapin aja di kantong paling enggak 500 ringgit lah di kantong untuk siap-siap. Untuk siap-siap ya. Berarti gitu. Teman-teman jangan lupa untuk mempersiapkan cash dari bawanya dari Indonesia ya Kak. Kalau aku ya. Nah, bagusnya bawanya dari Indonesia, soalnya pas arrival tuh kadang
money changer itu masih tertutup ya kalau malam ya. Yes. Nah, jadi terus ini sih itu kan tadi udah tuh masalah PCR di bandara. Kita terus lagi dia langsung nanyain, pokoknya ngikutin imigrasi nanti ada ngasih cap apa semua itu. Terus ada yang namanya mereka nanyain tuh kita tuh udah apply HSO home quarantine itu atau mau apply bandara hotel. Bandara hotel. Kalau hotel bisa langsung di bandara atau bisa dari rumah juga bisa. Oh, betul. Jadi itu untuk teman-teman nih yang belum sempat untuk mendaftarkan diri di home quarantine. Yes. Dan atau mungkin juga belum sempat booking hotel untuk quarantine. Jadi pihak pemerintah Malaysia itu menyediakan on the spot pendaftaran untuk quarantine. Nah, itu mungkin untuk biayanya kita masih belum. Itu sesuai sama hotelnya sih di sananya. Karena kalau aku waktu itu ini sih home quarantine. Jadi di apart gitu. Di apart. Udah ada berkasnya ya, Bang ya? Ya, dan itu sesuai budget aja, budget kita gitu. Kalau aku juga waktu itu sama. Aku waktu itu daftarnya kayak aku daftarnya tuh waktu di rumah, pas aku udah dapat tiket pesawat, aku daftar di hotel quarantine gitu langsung gitu. Jadi pas nanti aku nyampe ada orang yang nanya udah ada bukti karantinnya tempat karantin belum, jadi aku tinggal menunjukkan bukti booking aku gitu, booking confirmation di hotel. Kalau kakak nunjukin HSO ya, approval ya. HSO approval untuk yang home quarantine. Nah kak, untuk karantin nih kalau dari kakak sendiri waktu itu durasi karantin kakak berapa lama ya? Kalau aku sih waktu itu 7 hari karena aku baru vaksin tuh 2. Dos 2. Tapi pas zaman aku belum ada tuh aturan yang positif COVID nggak boleh boleh nggak karantina. Oh ya? Jadi benar-benar beda. Mungkin Abian boleh jelasin tuh. Nah, kalau waktu itu aku berangkat ya, Kak. Waktu itu tuh aku karantin 5 hari. Kenapa? Soalnya aku udah 2 dos tambah booster. Nah, untuk di waktu aku itu yang 7 hari itu untuk yang sudah fully dos, yaitu 1 dos dan 2 dos, dan 10 hari untuk yang belum vaksin sama sekali. Nah, ada juga kebijakan bagi orang yang 6 hari sampai 1 bulan itu bisa masuk Malaysia tanpa karantin. Oh iya, enak banget tuh. Nah, asalkan mereka punya berkas-berkas yang menjadi bukti bahwa mereka pernah positif COVID. Itu sih Kak. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum, kita ulang lagi, mungkin yang teman-teman yang belum sempat mendaftarkan karantin atau home quarantine bisa daftar langsung di airport KLIA, dan itu untuk price-nya mungkin nanti tergantung hotelnya ya Kak ya. Kalau aku sih dari rumah, jadi pakai HSO, daftar HSO terus dapat approval-nya, jadi kita home quarantine gitu. Home quarantine. Kalau aku udah pesan di rumah hotel quarantine. Tapi hotel. Nah, sebenarnya nggak usah don't worry gitu loh, kayak pas di bandara pun dibantu untuk masalah karantinanya. Betul. Tinggal pilih yang mana yang sesuai budget. Berarti kita aman lah ya kayak untuk masa karantin. Nah itu kakak di dalam karantin tuh gimana ya Kak? Experience kakak gitu, pengalaman kakak selama karantin home quarantine. Oke aja sih, aku kayak waktu itu makanan bawa cukup, maksudnya bawa rendang gitu-gitu, dan untuk pesan-pesan makan karena lagi karantina kan nggak boleh keluar-keluar ya. Jadi waktu itu aku pakai aplikasi namanya Jaya Grocer. Sama Grab juga. Jadi abangnya langsung anterin gitu. Benar-benar. Kalau ngambil doang tuh boleh, cuma kalau kayak kemana-mana tuh kan nge-scan My Sejahtera itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Kakak waktu itu transportasinya kalau dari airport ke tempat karantin kakak tuh naik apa waktu itu? Pakai Grab. Soalnya kan dikasih surat sama bandara yang kayak menyatakan kita boleh ke tempat karantina kita gitu. Tapi nggak boleh kemana-mana. Waktu itu pas zaman aku masih pakai gelang. Kalau sekarang udah enggak kan? Waktu aku datang di arrival, karena aku waktu itu hotel karantin tuh ada paket Kak, jadi aku dijemput sama pihak hotelnya. Terus zaman aku juga nggak ada gelang tuh Kak, makanya aku kan bingung waktu itu dengar cerita kakak katanya pakai gelang. Aku nggak pakai gelang. Dan mungkin untuk makan kalau hotel karantin aku mudah sih, soalnya kalau di gitu. Aplikasinya gimana tuh kalau yang nggak pakai gelang? Kalau aku kan bener-bener kayak harus copot gelang ke tempat kayak pusat kesehatannya gitu, terus habis itu baru copot, baru aplikasinya terupdate. Itu juga terupdate-nya baru 2 hari kalau nggak salah, 2 hari setelah copot gelang. Kalau kamu? Kalau aku waktu itu setelah aku karantin itu nanti pihak hotel akan ngetes dulu pertama RTK dari hotelnya. Itu aku dites antigen, aku tunggu resultnya, habis itu aku langsung ke lobby, dapat surat pernyataan bahwa aku udah selesai karantin dan langsung terupdate di My Sejahtera aku bahwa sudah selesai. Lebih enak ya sekarang, karena waktu itu aku RTK tuh hari ke-5 dan itu RTK-nya bebas di mana aja. Terus
aku salah pilih tempat gitu, malah pilih tempat yang RTK-nya mahal. RTK-nya mahal. Iya, 400 ringgit kena RTK doang. Akbar. Jadi teman-teman kalau bisa lebih picky lagi dalam mencari RTK untuk home quarantine ya. Dan mungkin harganya nggak akan jauh beda dari airport ya Kak ya, paling ya 250-an ya untuk PCR. Iya, harusnya segitu. Tapi karena aku waktu itu di rumah sakit swasta, jadinya kena 400 ringgit. 400 ringgit. Berarti teman-teman untuk yang home quarantine harap cari-cari informasi perihal RTK, dan moga aja ya kejadian Kak Safa tidak terulang ya Kak. Yes, Amin, lebih amin. pilih-pilih lagi. Okay. Terus mungkin kalau kita udah selesai karantina apa semua, terserah deh mau kalian stay di KL dulu atau mau balik ke UM. Kalau buat balik ke UM itu jangan lupa untuk email ke SAC, USIS, pokoknya orang-orang yang di UM tuh diinfoin aja biar nanti untuk memudahkan proses penginapannya, accommodationnya. Bener-bener. Aku juga sama soalnya waktu mau pulang tuh aku bahkan pas lagi karantin, aku berkabar ke UM-nya lewat ya email tersebut. Mungkin nanti list email apa aja yang harus di email nanti bakal di description box. Oke, ada nanti sebuah konten baru juga. Terus waktu itu kamu balik pakai apa? Kalau aku pakai bus. Jadi dari KL aku sendirian naik bus ke UM. Nah, itu kalau aku naik pesawat waktu itu. Ini orang kaya beda. Aku pakai bus. Kalau boleh cerita nih Kakak waktu itu dari gini, misalnya dari tempat karantin Kakak ke tempat bus sampai UM tuh kayak gimana? Boleh ceritain nggak lebih detailnya? Aku kan dari tempat karantina, aku ini Grab. Itu berapa kira-kira kisarannya ke tempat busnya? Itu beda-beda sih. Beda-beda tapi ya? waktu itu aku lupa deh berapa ringgit. Nggak mahal-mahal banget, soalnya deket kan. Terus ke terminal bus Berspadu, dan itu aku bayar busnya, tiketnya, pesan apa lain-lainnya tuh udah di My Red Bus. Ada aplikasinya namanya Red Bus gitu Red kan. Bus, oke. Terus ya udah pesan-pesan tiket. Di sana tinggal check in, naik bus, udah. Naik bus sampai kayak gitu doang. Ke kota. Sampai ke ini Terminal Changlun. Terminal Changlun. Terminal Changlun, terus dijemput deh sama teman. Tapi bisa juga sih naik Grab ke UM. Naik Grab ke UM. Oke, kalau aku waktu itu ya Kak, dari tempat karantinku, aku ke airport Subang Jaya. Subang Jaya. Iya, bukan KLIA, Subang Jaya, airport kecil punya KL, yang dekat KL. Nah, terus dari sana aku naik pesawat. Soalnya kan aku waktu itu sempat mesen tiket pesawatnya juga kan. Itu harganya ya lumayan lah, sekitar 700 ribuan gitu. 400 ribuan gitu. Aku waktu itu bus berapa ya? Paling 300 ribu. 300 ribu. 260 300 ribu. 50 60 ringgit lah kalau bus 50 itu. Ringgit. Pokoknya itu price-nya cuma 100 200 tuh lumayan jauh ya Kak ya untuk price-nya. Jadi teman-teman berbijak aja. Terus sampai Bandara Alor kemarin gimana? Iya, sampai Bandara Alor. Aku waktu itu kebetulan sih ada senior yang baik jemput aku juga gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman kayaknya kalau udah sampai entah kalau kalian nanti lewat bandara atau lewat bus, mungkin kalau ada teman boleh kabarin temannya. Tapi kalau nggak ada bisa pakai Grab ataupun ada yang namanya Sapu UM ya Kak? Sapu UM tuh apa sih Kak? Itu sebenarnya grup Sapu itu tuh mobil untuk kita bisa order itu untuk bawa kita dari satu tempat ke tempat lain. Sebenarnya basically Grab, tapi kita nggak pakai aplikasi Grab, kita chatan langsung sama drivernya itu. Itu grup di mana tuh per platformnya? Telegram nanti di description box. Link Telegramnya akan kita kirim juga ya. Oke, berarti itu. Jadi so far ada pesawat sama bus. Sama ada kereta. Kalau mau naik kereta juga. Kereta api ya. Yes. Kereta api. Ingat teman-teman, hati-hati. Di sini kalau kereta itu mobil. Kereta mobil. Kalau kereta tren. Tren ya? Atau kereta api? Iya, kereta api. Kereta api. Pokoknya harus ya bisa membedakan ya teman-teman. Nanti untuk jalur untuk keretanya, alur untuk keretanya nanti bakal kita kirim juga di description box. Jadi teman-teman tunggu aja, oke? Karena di sini kita sharing pengalaman, info lebih lanjut semua kita taruh di description box. Oke. Berarti nah itu terus pas udah sampai UM-nya tuh untuk dapat key-nya itu seperti apa untuk dapat tempat akomodasi? Harus RTK mandiri dulu, nanti office Inasis kalian bakalan ngasih RTK, kita RTK dulu. Setelah RTK kalau negatif ya dapat kunci. Kalau positif karantina dulu tentu di UM. Oke, berarti dan itu nanti mereka akan menginfokan kalau kita positif ke PQ. PQ akan kontrol kita dari jauh. Karena kita nggak boleh kemana-mana kan. Kontrol pasal obat gitu-gitu semua dikontrol PQ dari jauh. Pusat Kesehatan University. PQ. UM punya ini hospital. Jadi teman-teman nanti kalau udah sampai, kalau sampai pagi nanti bisa ini ya
konfirmasi ke SSC untuk minta kunci dan dapat self test RTK itu ya, Yes, self test self-test RTK, kit. self test kit. Jadi don't worry teman-teman, insya Allah kalau misalnya udah kabar-kabar ke SSC bisa dapat room langsung ya. Pokoknya kalau ada apa-apa berkabar aja ke Kastrat PPIUM karena Kastrat bakalan terus bantu kalian. Iya, setuju, bener banget. Jadi kalau misalnya kalian bingung apa-apa, kalian boleh hubungin Hello Kastrat, ada di situ ada kontak-kontaknya. Terus ada kontak aku juga, Abian. Kalau perlu apa-apa tinggal berkabar aja. Dan tentunya di IG Kastrat PPIUM juga bakalan ngupdate terus info-info terbaru. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow Kastrat PPIUM dan Instagram PPIUM. Dan mungkin terima kasih banyak sih Kak ya, kita sharing-sharing Thank you. ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ada mau nanya langsung ke Kastrat, boleh ke Kastrat PPIUM, atau misalnya mau nanya ke Safa, boleh Instagramnya Kak Safa? Safa Aris. Safa Aris. Safa Aries. Atau mungkin teman-teman mau tanya langsung ke pribadi ke aku, bisa juga ke @abianri gitu aja sih mungkin. Terima kasih teman-teman yang sudah mau nonton konten kita di Rumpi Kastrat. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman untuk kembali ke kampus kita tercinta University Utara Malaysia. Oke. Jom balik ke UM. Jom balik ke UM. Dan see you at UM. Bye bye.